kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, Abang Julianus Paulus Sembiring. Selamat pagi Bang Biring. Selamat pagi. Kita panggilnya Bang Biring ya. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah. Maaf untuk marga Sembiring karena Bang Biring sendiri yang pengennya dipanggil Bang Biring ya. Ya benar. Baik Bang Biring, ini kasus begitu luar biasa sekali ya. Dr. Reza Gladys kontra Nikita Mirzani masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan dugaan pemerasan dan juga TPPU ya Bang ya. PPU. Yang kemarin itu sidang yang berapa Bang? Gimana? Sidang yang berapa sudah berjalan? Kemarin sidangnya ke-6 ya. Itu tentang pemeriksaan saksi korban terhadap klien kami. Oke. Kemudian tentang saksi tambahan yang lain terhadap Sheila Sofia. Baik Bang, ini pada akhirnya ini kan kemarin saksi korban yang artinya itu saksi pelapor ya? Betul. Kalau dari saksi terlapor sendiri kan pasti mereka juga dari lawannya Reza Gladys. Mereka pun ada saksi tersendiri dong, termasuk Betul. barang bukti. Ini ngomongin soal barang bukti Bang. Karena kemarin sempat viral di media sosial. Iya. Ketika sidang sudah ditutup, kemudian terdakwa Nikita Mirzani saat itu ingin diputarkan sebuah rekaman. Oke. Ya kan? Selain itu apa lagi Bang? Bukti yang sebetulnya mereka miliki. Ataupun juga saksi lainnya yang mereka punya. Baik, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, Mas ya. Saya ini kan seorang advokat. Kemudian saya harus berbicara tentang ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003. Yang pertama, saya bicara di sini pasti dengan dasar hukum. Nah, kalau kemudian kita berbicara dengan proses persidangan, jelas negara, pemerintah telah menghadirkan sebuah undang-undang dinamakan nomor 48 tahun 2009, kekuasaan hakim. Di pasal 25 dijelaskan bahwa hakim itu melaksanakan proses persidangan berdasarkan peraturan perundangan. Yaitulah hukum acara pidana. Kalau kemudian pihak terdakwa Nikita Mirzani menghadirkan bukti yang bukan menjadi substansi pokok perkara, majelis hakim harus menolak itu. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau dia merasa bahwa ada dugaan penyuapan terhadap majelis hakim maupun jaksa penuntut umum, Harus dibuktikan. laporin dulu ke KPK, Ya. lapor dulu ke kepolisian. Jangan membuat keributan-keributan di persidangan sepertinya majelis hakim dan jaksa itu melaksanakan konstitusi adalah melanggar hukum. Ini kan sebuah fitnah yang nyata di depan media gitu. Seperti itu. Jadi asumsi Abang tuh apa Bang? Kenapa itu bisa dilakukan oleh Nikita Mirzani? Saya pikir ini karakter ya. Maksudnya? Karakter yang kita lihat berulang-ulang kali dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Ya rekam jejak digital kan sudah sering kita lihat. Ya bagaimana terdakwa Nikita Mirzani melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ya, ribut seperti itu, menggiring opini ke arah yang tidak benar. Yang sebenarnya pada waktu kemarin itu adalah untuk saksi gitu ya Bang? Ya pada saat itu adalah saksi. Ya. Benar. Oke. Baik Bang, kita juga mau kasih lihat ini sempat Ya kan kita kalau ke pengadilan tuh ada jadwal-jadwalnya gitu loh. Ya, oke. Kita mau kasih lihat juga ini sempat menjadi sorotan ketika Nikita Mirzani kabarnya menolak kembali ke rutan setelah sidang dinyatakan selesai ya oleh majelis hakim. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Oke Bang. Ya. Kami paham betul Abang kuasa hukum Reza Gladys, tapi kami juga yakin Abang sering sekali pasti untuk mengikuti proses persidangan. Ya. Apakah lazim jika seorang JPU melakukan tindakan tersebut? Jaksa penuntut umum itu dalam SOP-nya kan sudah diatur dalam ketentuan undang-undang ya. Kita boleh nanti searching lah di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Pada prinsipnya sebenarnya kan Waltah itu sudah memperingatkan kepada terdakwa Nikita Mirzani, persidangan sudah selesai. Tetapi kemudian ada perlawanan dari terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saya belum memperdengarkan, majelis hakim belum memperdengarkan rekaman yang saya sajikan. Nah kemudian Waltah dilawan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Ya di situ jaksa penuntut umum mengambil alih. Ya seharusnya penasihat hukum terdakwa ya sebagai kami advokat dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Kenapa tidak menegur gitu loh Bang? Seharusnya menasihati. Jangan begitu. Kenapa? Karena ini akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani.
karena tidak menghormati proses persidangan. Ya kan peraturannya belum waktunya jadwal untuk membuktikan kan? Benar. Kan waktunya jadwal untuk saksi gitu kan? Betul. Oke, baik. Artinya sebetulnya Nikita Mirzani itu punya hak jika memang dia punya bukti Iya, tambahan itu, tapi tapi belum ada waktunya. Yes. Betul. Itu pun sebentar. Itu pun kalau ada kaitannya dengan substansi pokok perkara. Baik. Bang, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Pun ini menjadi viral dan memang saat sidang berlangsung. Kita mau kasih lihat. Berita ini keluar. Ya. BPOM nyatakan produk Reza Gladys tak berizin. Ini gimana nih Bang? Abang sebagai kuasa hukum apa yang Abang ketahui? Produk apa yang tak berizin maksudnya Bang? Yang pertama perlu saya sampaikan ya. Berulang-ulang sekali sejak Februari 2025 saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan siapa saja yang menuduhkan kepada klien kami yang seperti itu bahwa klien kami mengedarkan produk yang tidak berizin, silahkan laporkan. Silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan menuduh seperti itu. Tapi kemudian kami melihat ada rilis dari Badan POM ya, seperti itu. Kami juga heran, kenapa sampai dengan sekarang ini klien kami tidak mengikuti tentang ketentuan peraturan Badan POM yang nomor 3, nomor 21 tahun 2022. Saya pikir Badan POM ini harus meluruskan tentang rilis yang disampaikan pada saat tanggal 29 Juli. Karena produk klien kami itu tidak pernah, ya sekali lagi, tidak memiliki izin edar. Dan bahkan ada pihak-pihak lain yang sudah melaporkan kepada pihak Polda Metro Jaya diindak, yang sampai sekarang kami meminta kepada pihak penyidik agar diproses. Kami ini terlapor loh. Oke, agar diproses pembuktian terbalik jika memang bersalah ya bersalah. Benar, gitu ya. Bang, tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya memang BPOM sudah merilis, apakah ada protes dari pihak Reza Gladys kepada BPOM misalnya? Apakah sudah dilakukan? Ketepatan klien kami masih di Kalimantan Timur, kita belum berdiskusi terhadap itu. Tapi kami sebagai penasihat hukum, ya pada prinsipnya kami keberatan ya terhadap apa yang dilakukan oleh Badan POM. Tetapi ini kan tergantung dari klien kami juga. Ya. Kalau klien kami menginstruksikan kepada kami untuk melakukan upaya hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Karena ini kan beritanya sudah memuat resah. Contoh begini, Pak. Ya. Kemarin ada orang unjuk rasa di kantor PT Glavitsa. Kemudian Jumat juga. Siapa yang berunjuk rasa, Bang? Ada kelompok-kelompok mengatasnamakan kelompok gerakan melawan mafia, kelompok begini dan sebagainya. Yang saya pikir ini organisasi yang belum terdaftar di Kemenkumham ya. Oke. Ini mungkin diciptakan dan sebagainya. Baik, Bang, kita mundur lagi ke produk yang tadi ya. Ini kan Abang tadi bilang bahwa semua produk dari Dr. Reza Gladys dipastikan semuanya tidak menyalahi aturan. Tapi pada akhirnya berita ini keluar dan pada akhirnya masyarakat juga tergiring bahwa wah ini produknya ada yang bermasalah. Kemudian produk apa yang pada akhirnya masyarakat berpikir ini produknya Dr. Reza Gladys dianggap bermasalah. Kenapa bisa sampai dianggap seperti itu, Bang? Ceritanya gimana? Kalau saya duga ini kan bukan sebenarnya produk klien kita yang bermasalah ya. Tetapi ini adalah sebuah persaingan bisnis yang selalu menyudutkan klien kami. Menciptakan opini-opini, kemudian menggiring-mengiring sehingga terjadinya hancurnya usaha klien kami, lalu merusak kredibilitas klien kami, menuduhkan sesuatu, kemudian terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman pemerasan. Nah kalau misalkan itu benar, ngapain kita cuap-cuap di media sosial? Kan lebih bagus kita itu bicaranya di kepolisian dan atau pihak yang berwenang seperti itu. Oke, Bang, kita mau kasih lihat juga satu tayangan Abang, kami minta untuk tanggapannya ya. Oke, Bang, ini pengakuannya apa yang disampaikan oleh klien Abang seakan dengan kontradiktif dengan pasal atau juga dakwaannya. Gimana? Di situ disampaikan bahwa mengaku bahwa tidak adanya pemerasan, apa gimana sih, Bang? Sebenarnya kalau terjadinya pemerasan itu kan sudah dijelaskan oleh klien kami dalam fakta persidangan ya. Pada di tanggal 14 November, tanggal 15 November 2024 sudah ada pergeseran uang. Oke, maaf sebentar, saya harus garis bawahi dulu, saya harus luruskan terlebih dahulu. Maksudnya tidak, Dr. Reza Gladys di situ mengatakan bahwa tidak ada pemerasan. Dr. Reza Gladys mengatakan tidak memeras saat persidangan. Abang mendengar itu? Oh tidak, tidak seperti itu. Yang ada adalah klien kami mengatakan kredibilitasnya dirusak, dihancurkan, kemudian adanya dugaan tindak pidana pemerasan. Seperti itu. Oh, oke.
Nah, jangan terbalik narasinya. Kalau yang terdakwa baru bilang tidak memeras gitu loh. Nah, Oke. terdakwanya menyampaikan inilah kesepakatan endorse seperti itu. Nah, jadi terdakwa dalam fakta persidangan menyampaikan bahwa klien kami itu meminta kepada terdakwa Nikita Mirzani agar mengendorse produk dia. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Tetapi terdakwa terus melalui ya asistennya Ismail Marzuki, kemudian yang dibantu oleh saksi Oki Pratama untuk menggerakkan semua ini sehingga kemudian terjadilah pengancaman yaitu menghancurkan kredibilitas klien kami sebagai dokter estetika, lalu klien kami ketakutan dan terjadilah penyerahan uang secara cash 2 miliar dan secara transfer 2 miliar. Lanjutannya sudah terjadi. Lanjutannya setelah diserahkan duit yang 4 miliar, masih juga ada review-review jelek terhadap klien kami. Kemudian di tanggal 27 November terhadap dokter yang lainnya, klien kami juga dicoba untuk dilakukan pemerasan sebesar $2 juta Singapura. Baik Bang, sidang berikutnya kapan Bang? Sidang berikutnya hari Kamis. Hari Kamis, itu agendanya apa? Agendanya tetap masih dalam pemeriksaan saksi. Saksi dari? Saksi dari jaksa. Baik, kami tuh di sini di Pagi-Pagi Ambiar, kami semua di sini mengenal baik kedua belah pihak. Kami hanya bisa berharap untuk kedua belah pihak diberikan yang terbaik. Karena kami mengenal dekat kedua belah pihak. Kubu kiri, kubu kanan, kita berharap ini menjadi pembelajaran buat siapapun untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Mama. Terima kasih Bunda sekali lagi. Happy birthday Bunda Hetty Kusendang. Terima kasih ya. Ulang tahun. Abi. Terima kasih buat ambiar. Sama-sama Abi, terima kasih banyak ya. Terima kasih sayang. Bang Sembiring, terima kasih banyak. Salam buat Dr. Reza Gladys, terima kasih. Atal Naufal, terima kasih. Anda Aurel, terima kasih. Terima kasih, Bapak Kak ini happy belated birthday ya. Iya, jangan jahil ya sayang. Kita akan lihat seperti apa drama skincare ini. Dan jangan lupa juga pentingnya skincare. Kalau skincare itu yang penting kan sunblock ya. Tapi kalau zaman sekarang drama skincare kalau nggak suka lihat komentar tinggal pakai apa? Lihat komentar di blog aja ya. Kita mulai besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.